Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan mengenai pembelajaran terkait dengan skill laboratorium dengan tema adalah pengkajian pada sistem kardiovaskuler. Mari kita saksikan bersama untuk teman-teman semuanya. Pengkajian pada sistem kardiovaskuler akan diawali dengan wawancara. Ya, wawancara yang bisa kita fokuskan adalah menggali riwayat kesehatan, dimulai dari keluhan utama, kemudian riwayat penyakit sekarang, dahulu keluarga, lalu riwayat lain, hingga nanti mengkaji psikososial dan juga spiritual. Untuk sistem kardiovaskuler, riwayat kesehatan yang ditanyakan terkait dengan penyakit atau kondisi yang dapat menjadi faktor predisposisi ataupun presipitasi penyakit itu bisa terjadi. Pada pemeriksaan fisik juga yang dilakukan pada sistem kardiovaskuler adalah berfokus pada inspeksi, palpasi, perfusi, dan juga auskultasi. Pada pasien dengan masalah sistem kardiovaskuler, terutama pada fase akut, salah satunya yang sering terjadi adalah pada kasus miokard infark. Seringkali pasien akan mengalami keluhan nyeri dada, sehingga nanti teman-teman perlu melakukan pengkajian secara menyeluruh mengenai PQRST-nya. Apa yang perlu ditanyakan dalam pengkajian nyeri yang biasa terjadi pada pasien dengan kardiovaskuler, diawali dengan kita menanyakan onset atau kapan timbulnya gejala ataupun derajat nyeri, kemudian karakteristik nyerinya seperti apa, dan juga apa yang memperberat ataupun yang memperingan gejala tersebut. Tentunya keluhan nyeri akan disertai dengan beberapa keluhan lain yang seringkali terjadi pada kasus pada sistem kardiovaskuler. Di antaranya yaitu dyspnea atau sesak napas, kemudian ortopnea, kemudian adanya penyebaran nyeri pada area yang lain. Teman-teman juga perlu tanyakan terkait dengan riwayat dahulu, ya, di riwayat dahulu di sini kita bisa kembangkan pertanyaan apa yang menjadi penyebab pasien ini mengalami kasus-kasus pada sistem kardiovaskuler. Salah satunya adalah yang paling tersering adalah pada kasus hipertensi, kemudian diabetes mellitus terutama tipe 2, dan juga ada penggunaan obat-obat yang memang bersifat toksik terhadap kardiovaskuler. Nah, keluhan-keluhan ataupun riwayat-riwayat yang terjadi pada riwayat dahulu akan mempengaruhi keluhan nyeri, sehingga nanti akan berkembang menjadi nyeri yang hebat pada pasien tersebut. Jangan lupa juga kita tanyakan riwayat alergi ataupun riwayat penyakit penyerta yang lainnya di dalam riwayat penyakit dahulu yang bisa mempengaruhi keluhan pasien. Kemudian di riwayat penyakit dahulu kita bisa tanyakan apakah pasien pernah menjalani hospitalisasi atau dirawat dengan kondisi yang sama. Salah satunya adalah kekambuhan misalnya akibat tadi akut miokard infark. Selain akut miokard infark, beberapa kasus yang juga sering terjadi pada sistem kardiovaskuler yang teman-teman bisa ketahui adalah pada kasus-kasus CHF atau congestive heart failure atau biasa kita sebut dengan gagal jantung. Pada CHF pun umumnya pasien akan mengeluh nyeri dada, kemudian disertai dengan sesak nafas, ya, terutama pada saat pasien menjalani aktivitas. Nah, itu bisa dikembangkan oleh teman-teman di dalam riwayat penyakit sekarang. Jika tadi keluhannya ke arah nyeri, maka kita kembangkan PQRST. Namun jika dengan kondisi-kondisi yang lain seperti sesak, maka kita bisa tanyakan untuk kasus CHF, sesaknya itu seperti apa? Ya, apakah seperti tercekik, apakah seperti tertimpa beban berat, ataukah misalnya sulit melakukan inspirasi atau ekspirasi.
Kemudian, sesak yang terjadi pada pasien-pasien CHF umumnya juga akan mempengaruhi aktivitas pasien, sehingga kita bisa kaji derajat atau beratnya sesak nafas pada pasien itu dilihat dari aktivitas pasien yang bisa ataupun tidak bisa dilakukan. Kita kenal dengan pengkajiannya adalah New York Heart Association, di mana di situ ada beberapa klasifikasi, dimulai dengan klasifikasi 1, biasanya pasien pada saat mengalami sesak ataupun keluhan penyertanya belum terlalu aktual dirasakan. Ya, jadi melakukan aktivitas baik itu ringan maupun berat, pasien masih mampu. Sedangkan untuk klasifikasi yang kedua, biasanya pasien pada saat mengalami keluhan sesak itu sudah mulai aktual dirasakan, sehingga aktivitas yang berat mulai tidak bisa dilakukan. Seperti apa aktivitas berat? Seperti misalnya kegiatan sehari-hari, kemudian berjalan dalam jangka waktu yang cukup lama ataupun dengan jarak yang cukup jauh, itu pasien biasanya mulai merasakan mudah lelah dan sesak. Sedangkan untuk aktivitas-aktivitas ringan seperti memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, biasanya pasien masih mampu. Kemudian untuk ke klasifikasi berikutnya, biasanya keluhan sesak makin dirasakan semakin memberat dan pasien akan sangat terganggu dalam menjalankan aktivitas fisiknya. Ya, salah satunya adalah aktivitas ringan maupun berat sangat tidak bisa dilakukan oleh pasien. Nah, untuk klasifikasi yang terakhir dalam kategori sesaknya berat, biasanya pasien dalam kondisi istirahat maupun sedang tidur ataupun sedang beraktivitas, ia akan merasakan sesaknya semakin memberat dan semakin sering. Kemudian, apabila pasien mengalami dyspnea atau sesak, baik itu pada kasus akut miokard infark atau pada kasus CHF, teman-teman bisa menanyakan bagaimana upaya pasien untuk mengurangi sesak tersebut, misalnya apakah posisi pasiennya ditinggikan ya sehingga bisa mengurangi sesak. Kemudian berapa banyak penggunaan bantal yang dipakai oleh pasien untuk posisi istirahat. Karena semakin banyak bantal yang digunakan dan semakin tinggi posisi pasien dalam memposisikan dirinya untuk mengurangi sesak, artinya sesaknya sudah dalam klasifikasi yang sedang atau berat. Kemudian pada saat wawancara, teman-teman juga perlu tanyakan ya tadi di riwayat dahulu, terutama pada perempuan ya, pada pasien perempuan terkait dengan riwayat kehamilannya. Terkait dengan riwayat kehamilannya, kita perlu tanyakan antara jarak dengan peningkatan berat badan yang terjadi selama kehamilan. Karena ada juga kondisi-kondisi obesitas atau misalnya diabetes gestasional ya, yang juga akan mempengaruhi fungsi kardiovaskuler. Apalagi misalnya pasiennya memang sudah punya genetik penyakit kardiovaskuler dari keluarganya. Kemudian untuk riwayat penyakit keluarga, teman-teman juga perlu tanyakan apakah di keluarganya memiliki penyakit genetik yang sama terkait dengan sistem kardiovaskuler, salah satunya tadi penyakit hipertensi yang umumnya terjadi ya, kemudian penyakit kardiovaskuler yang lainnya seperti akut miokard infark ataupun tadi penyakit genetik seperti diabetes mellitus. Itu perlu ditanyakan di dalam riwayat penyakit keluarga. Selain itu, teman-teman bisa selanjutnya mengkaji riwayat lain-lain. Di antaranya adalah bagaimana kebiasaan pola makan atau lifestyle pasien, kemudian aktivitas, apakah aktivitasnya berlebih dalam pekerjaan atau sehari-hari, atau justru pasien memang tidak banyak melakukan aktivitas sehingga beresiko meningkatkan berat badannya yang pada akhirnya nanti komplikasinya bisa ke penyakit-penyakit kardiovaskuler. Kemudian dikaji juga bagaimana tingkat stres, pekerjaannya di tempat kerja seperti apa, stresornya bagaimana, yang akan mempengaruhi apa. Salah satunya apabila stres adalah mempengaruhi peningkatan hormon katekolamin, ya, yang akan memicu
emboli pada pembuluh darah di kardio akan mudah lepas dan akan membuat obstruksi atau sumbatan pada sistem kardiovaskuler. Kemudian kita kaji juga apakah pasien ada riwayat hiperkolesterol dengan tadi salah satunya lifestyle yang sering mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi kalori, tinggi karbohidrat, tinggi lemak, dan juga makanan instan. Kemudian beberapa penyakit penyerta lainnya juga bisa mempengaruhi terjadinya kondisi penyakit kardiovaskuler. Salah satunya adalah yang tersering adalah penyakit ginjal, yaitu gagal ginjal. Ya. Kenapa? Karena di dalam penyakit gagal ginjal itu ada sistem renin, angiotensin, aldosteron yang akan bermasalah, sehingga nanti akan memicu peningkatan saraf simpatis yang akan memicu peningkatan tekanan darah menjadi tinggi, sehingga pasien beresiko mengalami hipertensi. Kemudian, kita kaji juga di dalam pola sehari-hari ataupun lifestyle pasien, apakah pasien memiliki kebiasaan buruk seperti riwayat merokok, sudah berapa lama, berapa banyak, atau berapa batang yang dia habiskan dalam waktu 1 hari, dan berapa lama tentunya yang perlu kita tanyakan, karena semakin lama pasien merokok, maka prognosis kesehatan pasien semakin memburuk untuk kesehatan kardiovaskulernya. Termasuk juga riwayat alkoholik, itu perlu kita tanyakan. Oke, untuk karakteristik nyeri pada tadi ya, pada sistem kardiovaskuler, teman-teman juga ada ciri khasnya ya, ada ciri khasnya nyeri dada dan ada rasa ketidaknyamanan pada area dada, karena nanti ada beberapa penyakit tadi selain CHF, kemudian akut infak, ada juga kita umum terjadi adalah angina pectoris ya, di mana untuk angina pectoris biasanya keluhan nyerinya itu bisa terjadi pada saat pasien sedang beraktivitas dan dia kurang dari 5 menit ya durasinya. Sedangkan untuk miokard infark biasanya durasi nyerinya atau serangan nyeri itu akan lebih lama dan bisa terjadi pada saat pasien sedang kondisi istirahat. Itu yang perlu dibedakan ya teman-teman. Kemudian hal-hal lain tadi untuk keluhan utama yang teman-teman bisa juga selain dyspnea, kemudian nyeri dada ya. Biasanya pada pasien yang sudah mengalami kondisi lanjut akan terjadi edem ya. Edemnya bisa pada paru-paru ya, atau kita sebut dengan edem pulmonal. Nanti akan didapatkan bunyi parunya biasanya crackles ya. Kemudian pasien biasanya mengeluh sering berdebar-debar atau palpitasi ya. Itu menunjukkan ada kondisi-kondisi biasanya ada iskemik miokard, ada kelainan katup jantung, ataupun tadi ada ketidakseimbangan elektrolit yang mengganggu fungsi jantung ya. Kemudian biasanya di fase-fase awal juga nanti bisa ditanyakan oleh teman-teman di keluhannya, biasanya pasien akan mengeluh fatigue atau mudah lelah, mudah lesu ya. Itu menjadi salah satu gejala awal biasanya pada beberapa gangguan jantung. Teman-teman juga akan menemukan beberapa kondisi seperti misalnya sering pingsan, absinkop ya, kemudian perasaan seperti berputar-putar ya, kemudian ada efek vasovagal, jadi ada respon mual muntah yang mungkin di fase awal disangkanya adalah masalah gastrointestinal, padahal ternyata pada saat dikaji lebih lanjut ada permasalahan kardiovaskuler yang bisa terjadi di situ. Ya, hal-hal yang lain selain dari riwayat penyakit sekarang, dahulu, keluarga, dan lain-lain, tentunya teman-teman juga harus mengkaji secara komprehensif, yaitu pengkajian psikososial. Dilihat dari apa? Dilihat dari bagaimana perasaan pasien pada saat mengalami kondisi tersebut, ya. Bagaimana keyakinan pasien, bagaimana penerimaan pasien terhadap kondisinya saat ini, apakah mengalami fase kehilangan, apakah pasien menunjukkan adanya ketidakkooperatifan atau mekanisme coping yang kurang baik,
atau tidak adaptif terhadap kondisinya saat ini, ya, dan apakah pasien bersedia untuk menjalani perawatan atau pengobatan dengan baik. Itu yang perlu kita kaji. Termasuk bagaimana dukungan dari keluarga ataupun orang-orang sekitar dalam pengobatan pasien. Kemudian, teman-teman dalam hal sosial juga bisa ditanyakan bagaimana apakah ada perubahan pada pasien dari segi aktivitasnya pada saat sebelum mengalami sakit ataupun setelah mengalami sakit, baik itu dalam kegiatan sosial ataupun dalam kegiatan sehari-hari ataupun dalam kegiatan dalam bekerja. Kemudian hal yang juga penting kita kaji adalah riwayat spiritual. Riwayat spiritual di sini teman-teman tentunya tidak bisa menjustifikasi langsung menanyakan agama ya teman-teman. Tetapi hal yang paling penting harus ditanyakan dalam riwayat spiritual adalah bagaimana keyakinan pasien terhadap Tuhan terkait dengan penyakit yang dia rasakan. Apakah ada unsur-unsur budaya-budaya tertentu yang dia yakini bahwa penyakit ini memang bukan dari Tuhan? Misalnya ada unsur-unsur mistis atau ada beberapa keyakinan-keyakinan tertentu. Ya. Kemudian bagaimana ia meyakini dengan cara mendekatkan diri pada Tuhan terkait dengan kondisinya saat ini. Ya. Kemudian teman-teman juga perlu kaji apakah kegiatan beribadah pasien ini selama sakit mengalami hambatan atau kendala, misalnya akibat adanya pemasangan alat-alat atau misalnya memang kondisi fisiknya yang memang lemah sehingga tidak memungkinkan pasien melakukan ibadah. Oke. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengkajian pada sistem kardiovaskuler. Selamat mereview ulang untuk teman-teman dan selamat menjalankan praktik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.